Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya, kiai saya, mentor saya, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat, pengasuh pesantren Al-Aqobah sekaligus pengusaha pesantren. Ini pengusaha pesantren karena pesantrennya sudah lebih dari 10 kan pengusaha pesantren. Saya ini santrinya beliaunya. Jadi beliaunya ini ketika menjadi kiai di Tebuireng, saya santrinya, saya alumni Tebuireng. Tapi kira-kira santri Al-Aqobah belum ada ini. Anda belum ada. Oh, saya saat itu 84 sampai 87. Belum lahir kamu? Belum lahir kan? Orang tuanya masih pacaran kira-kira juga. Jadi beliaunya ini awet muda. Jadi usianya 58 tapi masih awet muda. Ini Yai Junaidi. 35 ya? Kira-kira 17 tahun. 17 tahun. Alhamdulillah, ini bagi saya adalah merupakan sebuah nikmat dan rahmat dari Allah. Karena Yai Junaidi ngajak saya untuk tawaf. Mulai dari Al-Aqobah 4, Ais, kemudian di Al-Aqobah 1. Jadi ini kalau bukan kiainya kira-kira tidak seperti ini. Dan kalau kiainya sudah dawuh itu santrinya tidak akan berani macam-macam. Ini Yai Junaidi karomahnya luar biasa. Di samping karomahnya luar biasa juga beraninya juga luar biasa. Pemberani. Jadi, kiai pemberani ya beliaunya ini. Terus terang, saya jadi rektor tapi masih belum berani untuk mendirikan pesantren sendiri. Tapi cita-cita sudah ada. Cita-cita. Nah, tapi kata beliau cita-citanya harus dihilangkan, Prof. Harus segera action. Itu matur beliau. Saya bersyukur karena apa? Melihat anak-anak santri ini ada harapan masa depan Indonesia yang lebih maju, lebih jaya, bahkan akan menjadi macan Asia Indonesia ketika para santri nanti ini sudah memegang tampuk kepimpinan di Indonesia. Santri ini riyadhahnya kuat. Riyadhahnya kuat. Maka nggak mungkin santri itu kasirut to'am itu nggak mungkin. Jadi mesti riyadhah ya. Nggak terlalu banyak makan lah kira-kira. Jadi kasratut to'am itu enggak lah kira-kira ya. Jadi ya pas-pasan saja lah. Itu. Jadi yang memang harus dihindari kalau kita ini mau sukses, hindari kasratut to'am, kasratul manam, dan kasratul kalam. Jadi 3 itu harus dihindari itu. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, dan jangan banyak bicara. Itu. Jadi ojo akeh ngomong gitu ya. Yang penting belajar. Ini harus dihindari kalau ingin jadi orang sukses. Jadi riyadhahnya diperkuat. Karena apa? Indonesia ke depan, atau bahkan dunia ke depan, itu akan dikendalikan oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang akan mengendalikan segala-galanya. Dan orang yang tidak berilmu yang akan dikendalikan. Jadi, saudara ingin menjadi pengendali atau yang dikendalikan?
pengendali. Kalau ingin menjadi pengendali berarti harus memiliki ilmu. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al-ilm. Jadi segala sesuatu itu ada jalannya, tapi jalan masuk surga, surga dunia dan surga akhirat itu adalah dengan ilmu. Maka orang yang berilmu itu, indikator orang yang berilmu itu dia memiliki intelektualitas yang memadai, wawasannya sangat luas, dia tidak mudah ekstrim, dia tidak mudah mengkafirkan orang, dia tidak mudah untuk menyalahkan orang, dia tidak mudah kemudian mendiskreditkan orang. Karena apa? Dia memiliki ilmu yang luas, intelektualitas, wawasannya luas dia. Itu orang yang berilmu. Ciri orang yang berilmu berarti tidak mudah menyalahkan orang lain. Dia tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak mudah mendiskreditkan orang lain. Itu ciri orang yang berilmu. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Orang yang berilmu itu arif dan bijak mereka itu. Maka ketika ada orang yang suka mengkafirkan orang lain, yang suka mendiskreditkan orang lain, atau bahkan menyalahkan orang lain, kalau bukan kelompoknya, maka itu tidak afdol. Itu berarti mereka tidak memiliki ilmu yang memadai. Jadi ciri orang yang berilmu itu adalah orang yang wawasannya luas. Dia berpikir tawasud, berpikir moderat, dia itu. Dan dia suka harmoni. Dia suka harmoni. Dia suka apa istilah harmoni itu? Ya damai, rukun itu ya, rukun dalam bahasa kita, rukun, harmoni itu. Tuh ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang berilmu itu adalah kualitas pengabdiannya juga tinggi. Kualitas pengabdiannya. Jadi dia tidak transaksional. Dia melaksanakan segala sesuatu itu karena apa? Diniati dengan niat ibadah. Anda mengerjakan tugas diniati dengan niat ibadah itu akan lebih ringan. Tetapi ketika Anda mengerjakan tugas yang ada hanya penyesalan, itu berarti justru memberatkan diri pada diri saudara. Jadi kualitas pengabdian. Jadi kalau misalnya ada tugas dari pondok, dari pengasuh, dari ustadz-ustadzah, udah kerjakan saja, nggak perlu harus ngomel, itu ya, nggak perlu harus mencaci maki, nggak perlu harus merasa berat, tandangi saja sesuai dengan kemampuan. Ridha Allah yang dicari. Begitu. Kalau mahasiswa, kalau siswa. Tapi kalau Anda nanti sudah bekerja, Anda di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan melaksanakan fungsi saudara yang menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu. Maka di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas apapun, orientasinya adalah prestasi, prestasi, dan prestasi. Bukan duit yang dicari. Karena apa? Kualitas pengabdian kita ini karena lillah,
karena mardhatillah, karena hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda belajar begini, jangan diniati untuk mencari pekerjaan nanti untuk yang akan datang. Udah, Anda niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah yang dicari, selalu ridha Allah, selalu ridha Allah. Jadi itu, kualitas pengabdian kita kepada Allah akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu itu kualitas kerja juga akan bagus. Kualitas kerja, ya contoh ya Junaidi lah, karena punya ilmu, kualitas kerjanya ya bagus, punya pesantren di sana. Cuma sayang istrinya hanya satu, itu aja. Takwa ya. Jadi takut istri itu ya. Ini santri gojloki kiainya kali ini. Jadi beliau luar biasa. Jadi kualitas kerjanya juga bagus, punya tanggung jawab tinggi, punya strategi yang bagus, punya target-target yang bagus. Itu karena apa? Punya ilmu. Jadi saya tadi di dalam perjalanan dari AIS sampai ke sini dapat ilmu dari beliaunya juga banyak. Ternyata beliaunya ini bukan sekedar pengusaha pondok, tapi juga menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Ini beliau. Ternyata jadi kiai yang sukses itu juga punya jiwa entrepreneur. Harus itu ternyata. Jadi betul, saya belajar. Dari PC. Iya. Tapi niatnya kan karena untuk mencari ridha Allah itu tadi. Untuk pengabdian pada Allah. Ini luar biasa menurut saya. Jadi kualitas kerja juga akan bagus. Jadi kalau kualitas kerja itu niatnya apa? Innama yub'asun nasu ala niyatihim. Dibangkitkan dulu dari niat kita di dalam bekerja itu karena mencari ridha Allah. Bagus tuh nanti. Jadi niatnya ini, niat. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu itu kualitas hidupnya juga akan bagus. Kualitas hidup. Kualitas hidup itu begini, nggak ada orang yang berilmu itu miskin, itu nggak ada. Pasti orang yang berilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sarana yang memadai. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam bidang materi difasilitasi oleh Allah. Dalam bidang kebutuhan rumah tangga difasilitasi oleh Allah. Dalam bidang transportasi difasilitasi oleh Allah. Maka wajar kalau seorang kiai mobilnya bagus-bagus itu karena apa? Diniati untuk niat ibadah. Jadi kalau kiai nyuwun sewu yai, kalau yai mobilnya kok jelek, itu menurut saya di era sekarang ini perlu ditinjau kembali. Jadi kiai itu mobilnya perlu bagus karena apa? Di situ sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya itu kurang pas juga, masuk di sini tadi disupiri kiai saya ya. Jadi masya Allah, dalam hati saya nggak pas ya sebetulnya itu. Tapi karena Yai Junaidi nggak mau saya supirin, ya sudah, saya mencari ridhonya beliaunya aja. Saya supiri Rektor Unisma. Artinya apa? Allah itu memberikan kecukupan pada orang yang berilmu, maka kualitas hidupnya itu bagus. Bagus. Jadi kebutuhan apa saja dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Ilmu. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka.
kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Sudah berapa tadi? 4. Sudah 4. Yang pertama apa? Wawasan luas. Yang kedua, kualitas pengabdiannya bagus. Yang ketiga, kualitas kerjanya bagus. Yang keempat, kualitas hidupnya bagus. Siapa yang tidak ingin dengan menguasai ilmu? Nah, pendidikan sekarang itu juga disesuaikan dengan zamannya. Dengan zamannya. Kalau zaman sekarang ini adalah zaman media sosial. Media sosial. Maka nanti sekarang saudara kuasai di sini ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi. Andaikan nanti saudara ingin kuliah, kok misalnya melanjutkan di Unisma, silakan. Yang kelima, dengan ilmu itu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita dibimbing oleh ilmu. Ilmu itu membimbing kita, ilmu itu mengarahkan kita, ilmu itu mengendalikan kita. Itu ilmu. Maka selama kita selalu berunding dengan ilmu, insya Allah kita akan selamat. Kita selalu berunding dengan ilmu, apalagi kita berunding dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini kualitas ketakwaan kita, imtithalul awamir wajtinabu nawahi. Jadi kualitas ketakwaan kita akan semakin bagus karena dengan ilmu. 5 hal akan dijamin Allah ketika kita punya ilmu tadi itu, atau akan menjaminkan diri kita di hadapan Allah dengan 5 indikator tadi itu. Maka dengan ilmu Anda akan bisa menaklukkan Indonesia, dengan ilmu Anda akan bisa menaklukkan dunia. Cukuplah dari saya, Yai. Jadi sedikit-sedikit aja. Mudah-mudahan ada maknanya, ada kesan-kesannya. 5 kunci tadi itu masih ingat ya? Ingat, yang pertama dengan ilmu, wawasan akan luas. Kedua, kualitas pengabdian kita akan bagus. Ketiga, kualitas kerja kita akan bagus. Yang keempat, kualitas hidup kita akan bagus. Yang kelima, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kunci itulah yang akan bisa menaklukkan Indonesia dan dunia. Insyaallah demikian. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas.
Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.